Mungkin dia stres gimana ya. Dia ngepet sama saya tapi belum tahu orangnya ya. Jadi yang malam-malam saya waktu siaran dia ngamuk. Mana katanya tuh Yopi itu. Pernah nggak siaran malam? Oh iya. Barangkali ada tamu-tamu dari alam gaib atau alam ada pernah gitu. Ada. Cuman ada satu kali yang kejadian tuh ya perasaan tuh nyata perasaan gitu. Waktu siaran pan sendiri gitu ya, ditinggalin semua karena memang rumah tuh kosong, rumah kosong khusus untuk radio gitu. Jadi pas saya siaran malam, Dewo Channel. Channel multi konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali jumpa dengan Dewa Channel 65. Dan kali ini kita berada di rumah makan ya. Bareng-bareng teman, ada Pak Yopi Cahya dan juga ada Agan. Kebetulan kami ini adalah penyiar ya. Jadi kita ngobrol tentang penyiar ya, bukan tentang siaran, tapi kita ngobrol tentang pengalaman penyiar gitu kan. Nah, ini kebetulan juga di salah satu owner radio di Majalengka. Ya mungkin Anda kenal ya, slogan atau istilahnya semboyan ya. Semboyannya apa? Daramang. Nah, kalau ingat damang pasti radio apa itu gitu ya. Inilah Agan gitu ya. Agan udah berapa lama Agan siaran kan? Saya siaran sejak kuliah. Saya bersiaran sejak kuliah. Dari sejak S1 di Jakarta saya sudah belajar bersiaran, mencintai dunia broadcast. Ya keren-kerenan dulu mah. Masa muda ya. Sampai hari ini saya masih siaran. Saya masih mencintai dunia broadcast. Berarti banyak dong pengalamannya ya. Insya Allah. Nah nih pengalaman yang pertama nih barangkali apa rekan-rekan pengen tahu. Pertama kali siaran ada grogi nggak, ada rasa grogi nggak? Pasti ada. Bahkan saya membuat sketch dulu. Ada sehingga punya semacam jurus ya. Bahwa bersiaran itu ada openingnya, ada kontennya, kemudian ada closingnya. 3 batang tubuh ini ada opening, ada konten dan closing. Ini menjadi pegangan, japek lah. Nah selama siaran ada hal-hal yang menarik nggak tentang pen, tentang radio? Oh ya banyak. Pasti. Nah barangkali adalah. Nah ini yang paling lucu sekali nih tentang pen. Yang lucu ada dulu. Kalau bagi saya yang lucu itu adalah mereka mengira bahwa berbicara di radio itu mudah, enteng. Seperti misalnya kalau mendengar saya ngomong di radio kan enteng sepertinya ya. Enak sekali ya kayaknya. Gitu ya. Padahal itu melalui proses yang juga ketat, panjang dan melelahkan. Dan mereka kemudian biasanya kaget bahwa saya berlatar belakang justru anak sekolahan. Biasanya kan citra dari penyiar itu nyaris bukan sekolah. Kalau saya dari sekolahan justru. Oh gitu. Sekolah khusus penyiar? Bukan, maksudnya berasal dari jenjang pendidikan yang jelas. Oh iya. S1, ada S2 begitu ya. Iya. Sehingga saya memiliki visi bahwa untuk bisa bersiaran yang bagus itu juga dengan pola latihan yang juga ketat. Sesuatu yang juga berangkat dari survei, sehingga ketika masuk pada ruang siaran itu betul-betul ruang siaran itu sebagai sesuatu yang sakral. Gitu. Jadi kalau pengalaman dengan fans, dia mengira bahwa saya ya seperti umumnya orang-orang. Kemudian, jadi terlena dengan suara gitu. Katipu.
Nah ini menurut agaknya penyiar masa boleh dikatakan masa kini gitu ya. Nah sekarang ini Pak Yopi Cahya ini ya pemirsa. Coba Pak Yopi, bagaimana Pak Yopi? Apa namanya? Pengalaman Pak Yopi gitu ya tentang dunia siaran ataupun pengalaman tentang pen radio gitu yang tergila-gila oleh Pak Yopi. Ya waktu saya nyiar tuh kan suara saya beda ya. Kalau nyiar tuh ya agak bariton lah. Tapi kan orang nyangkanya saya tinggi besar ya. Iya. Ketipu kan ya? Ya ketipu. Suara. Ketipu lagi. Sama dengan Agan juga. Ya waktu itu memang masih muda ya. Ya banyak lah fans yang Tergila-gila ya. ya mungkin sama suaranya saja. Sama orangnya nggak tahu ya. Tapi ada yang nempel aja. Ya ada lah. Bahkan jodoh saya tuh dari radio. Karena kan kita bisa saling menanya gitu ya. Agar nanya Pak Yopi atau saya Pak Yopi, Iya, Pak Yopi juga nama saya juga sama. Kalau Ya. ada gue ada. Kalau saya di pertama nih ya, pertama kali siaran. Memang dari dulu sejak kecil saya tuh fans sekali sama radio. Bahkan dari sejak kelas 2 SD denger radio terus. Tapi ya Pak Yopi juga idola saya kata gitu. Budi PA juga idola saya gitu. Jadi cita-cita tuh enak banget ini penyiarnya. Kita tuh denger dari dalam kamar gitu kan. Sambil hujan, sambil malam saya denger asik sekali gitu kalau Satenya datang. Nah, ini satenya datang nih saya sambil makan. Jadi kayaknya enak sekali gitu kalau jadi penyiar gitu ya. Banyak diidolakan gitu. Ini kami. Ini ada siapa ya? Diidolakan banyak orang gitu ya. Jadi cita-cita dari dulu, ya, obsesi itu seperti itu. Keren. Obsesi. Sampai nanya ke sana kemari, ngelamar sana kemari gitu ya. Nah akhirnya ceritanya cepatnya jadilah gitu ya. Nah pertama kali kita menghadapi mic di Corong, begitu dipakai headphone nggak getar udah bilang bergetar. Nah, juga sama dengan Agan, konsep sama gitu ya, pakai skrip biasa opening gitu kan. Opening. Nah begitu dibaca, mic dibuka seret, pas ngomong assalamualaikum, undurin lagi ya. Mic-nya buka lagi, undurin lagi, soak lah ya. Nah itu waktu itu langsung lagu saya nggak pernah ngomong. Oke. Itu pengalaman saya. Menarik. Oke, tapi kayaknya kita makan dulu. Makan dulu ya. Oke, terima kasih. Makan dulu ya, bentar nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih pemirsa ya. Tadi udah makan, alhamdulillah kenyang ya. Saya udah 3 piring. Agan juga 2 piring, Pak Yopi sepiring setengah. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di mana tadi? Sampai makan. Sampai makan ya kita. Oh ya, ini Kak Agan ya. Barangkali ini ada pengalaman, pernah nggak siaran malam? Oh iya. Barangkali ada tamu dari alam gaib atau alam ada pernah gitu. Ada. Barangkali pemirsa pengen mendengar gitu, tuh pengen tahu pengalaman setiap penyiar itu kadang-kadang kan ada tugas malam Ya. bergulir ya. Itu pasti ada saja pengalaman seperti itu ya. Ya, ada. Kalau pertanyaannya seperti itu menjawab juga banyak pertanyaan mengapa di radio yang saya pimpin itu tidak memakai headset. Oh, gitu. Dan nggak ada yang Handphone? memakai. Nggak ada yang memakai handphone. Oh ya. Itu karena ada satu kejadian sebelumnya yang siaran malam itu begitu dipakai Handphone opening, Oh, ya. dipakai earphone-nya itu langsung ada suara Oh. Itu kan pernah kejadian. jadi sejak itu saya melarang untuk memakai earphone pada saat bersiaran. Ya. Kontrol radio dari mana, kita nyalakan radio bersama di dalam studio. Jangan sampai ada feedback. Dan paling penting itu adalah bagaimana kemudian dia nyaman tanpa ada gangguan mistis.
Terus tapi kejadian yang betul-betul di luar itu, selain itu, Nggak ada. ke orang lewat geluyung gitu depan. Nggak ada. Nah, kalau Pak Yopi ini barangkali punya cerita. Oh itu pernah saya lagi siaran, terus ada suara orang berjalan tuh, sendalnya jelas sekali, orang berjalan, kayak yang menuju ruang diskotik ya. Ruang diskotik kan bersebelahan dengan ruang siaran. Lalu dia sepertinya itu pilih-pilih lagu kaset tuh. Lagi pilih kaset. Iya, milih-milih kaset. Saya kira teman saya itu si Selamat ya. Oh pasti itu teman saya cari-cari lagu kaset. Ya biarin aja. Setelah habis ngomong lagu, saya lihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Cuma suara langkah kakinya tuh pakai sendal jelas sekali. Terus dia pilih-pilih kaset, jelas sekali suaranya. Itu aja. Itu malam hari ya. Iya malam hari jam 11 lebih lah. Kalau orang Dewa kumata. Nah, sama saya. Kalau saya kebetulan zaman dulu pertama siaran tuh kebanyakan tugas malam. Malam. Cuman ada satu kali yang kejadian tuh ya perasaan tuh nyata perasaan gitu. Waktu siaran pan sendiri gitu ya. Ditinggalin semua karena memang rumah tuh kosong. Rumah kosong khusus untuk radio gitu. Jadi pas saya siaran malam perasaan tuh ada teman datang. Memang office boy gitu ya, datang gitu. Wah ada teman lah, tenang gitu. Pas begitu mendadak lampu mati, aliran lah dan gitu. Kasih temen tuh di luar studio, maksudnya di luar ruang siar. Masuk ke WC nyanyian, halangan lah istilahnya halangan. Ya, tenang aja, saya keluar dari ruang pintu siaran, saya panggil gitu ya. Namanya Den gitu yang telepon nggak nyaut gitu Den. Gitu. Ke office boy itu kebetulan kan biasanya kan 2 orang yang nginep lama sekali gitu. Ya udah saya tunggu aja di kursi nunggu lama. Nggak tahu dari luar masuk 2 orang tersebut office boy itu. Loh, yang di belakang siapa yang nyanyian? Nggak tahu kan saya baru datang. Loh, yang bener yang bener gitu. Nah itu, itulah kejadian. Itulah sampai ya percaya nggak percaya sih itu ya. Karena perasaan saya itu kelihatan sekali. Waktu kita siaran kan dari juru mata saya kan perasaan ada yang masuk. Gitu. Oh ya orang itu, office boy itu gitu. Pas lampu mati, yang masuk ke WC gitu, nyanyian, gitu aja. Nah, kalau seperti itu kan berarti hanya ke satu orang ya. Betul. Kalau ini kan kemudian menjadi seperti regulasi perusahaan. Sehingga di tempat kami itu tidak boleh memakai earphone. Siapapun penyiarnya tidak boleh pakai earphone. Jadi untuk kontrol ada kontrol radio. Ada luar. kontrol radio. Kontrol radio. Itulah pemirsa ya pengalaman penyiar di saat masing-masing, penyiar lama gitu ya, penyiar yang sekarang ini mantan penyiar tapi sekarang masih siaran. Nah ini kejadian ini nih Agan juga Pak Yopi barangkali pernah nggak kita tuh diidolakan, benar-benar diidolakan gitu. Sampai orang datang ke rumah umpamanya tuh. Pernah nggak? Iya. Ada yang lucu nggak tuh? Oh, iya bukannya lucu, tentu membahagiakan. Gimana? Ya, seperti tadi sebelum kita makan di sini, itu kan ruang tamu di tempat kami itu kan lebih luas daripada rumahnya ya. Betul. Ya karena itu untuk bisa menampung orang yang datang ingin ketemu, itu bawa segala macam. Ada yang membawa hasil buminya. Jadi mereka dengan begitu menunjukkan kecintaannya, kekagumannya kepada radio kami, termasuk juga dengan para krunya. Ya. Seperti itu. Cintai sekali. Tapi dia bawa apapun dia bawa gitu. Pengennya gitu kan. Kayak itu ya. Nah kalau Pak Yopi memang barangkali maksudnya yang pengen berat gitu, pengen berat. Bagi apa namanya? Ya. Tergila-gila lah gitu. Oh iya. Kalau yang ngefans banget sih ya lumayan lah banyak ya. Tapi kan itu nggak aneh lah ya. Tapi yang lucunya.
yang lucu tapi serem juga nih, pernah saya alami ya. Katanya ada orang yang pen banget sama saya, tapi orang gila. Orang gila. Orang gila aja udah ngepet banget. Jadi dia janda lah, belum cewek gitu. 40-an ya. Dulu ya. Mungkin dia stres gimana ya. Dia ngepet sama saya tapi belum tahu orangnya ya. Jadi dia malam-malam saya waktu siaran dia ngamuk. Mana katanya tuh Yopi itu. Nanti yang mana nanti saya mau kawin sama dia katanya. Terus saya takut kan orang gila ya. Ya. Saya nyumput aja di kamar mandi ya. Dia lempar batu sampai pecah. Kaca. Iya, kaca studio sampai pecah ya. Ya udah, diamankan aja sama orang-orang, diamankan. Ya pernah itu saya. Sampai gitunya. Dewo gimana? Kalau saya kebetulan tahun 2000-an ya. Jadi udah agak canggih sih, ada handphone, ada apa namanya. Jadi kebetulan saya tuh waktu tadi bilang kan saya tuh kebanyakan malam, tapi pagi juga saya siaran. Malam jadi Dewo, siang Dewi. Dewi. Jadi pagi masuk, dari jam habis maghrib juga masuk, sampai malam juga masuk. Tapi diselingi oleh satu orang gitu. Karena tuh penyiar tuh cuma 3 orang dulu. Nah kebetulan satu dulu tuh waktu masih muda, jadi tahun 2000-an tuh. Mau mengasuh acara-acara anak muda, acara pop lah, pop kreatif. Ya mungkin kenapa perasaannya tuh kan suara biasa aja, wajah juga biasa gitu. Nah pas lama udah setahun 2 tahun gitu saya masuk acara tersebut, ada penyiar baru. Penyiar baru tuh oleh bos tuh dimasukin ke pop karena usianya lebih muda dari saya. Saya kedangdutkan, dangdut lawas gitu. Nah udah berjalan, dulu kan zaman atensi. Walaupun memang udah canggih, tapi atensi tetap karena memang radionya tuh baru, nggak ada telepon. Jadi main atensi. Nah, begitu diganti, kan saya usaha juga di samping penyiar juga satu usahanya kan di bidang kaos dan sablon. Suatu hari ke rumah tuh banyak anak-anak SMA ngabrul hampir satu kelas. Saya kaget loh. Ini mungkin ada yang pesan, so masuk neng, Pak, ada masuk gitu. Ini ada apa? Ini Kak Dewo, iya betul Mas Dewo, ya betul. Kenapa? Ini saya semua protes katanya. Ini saya satu kelas SMA gitu. Protes. Ini ada apa gitu protes. Ini saya bawa surat, bawa apa tanda tangan semua anak-anak yang itu udah tanda tangan semua katanya. Yang datang ke dia udah tanda tangan semua nih, dikasih tahu. Nih tanda tangan si A, B, C, D. Dan ini kalau Mas Dewo nggak siaran lagi acara pop, saya tidak akan mendengarkan lagi radio ini. Pan bingung kan? Kalau Pak Dewo tidak siaran lagi acara pop, kami yang nanda tangan tidak akan dengar lagi radio itu. Coba bingung sebagai penyiar gimana? Aduh, ini kan juga dari bos. Gimana gitu kan? Ya udah pokoknya silakan aja Mas Dewo selanjutnya gimana. Kalau kedengar lagi ke siaran ya udah kami tidak akan dengar lagi gitu. Hebat. Ada di antara banyak ada satu lagi yang lucu atau saya rasa sedih juga, tapi sekarang sedihnya gitu. Kan siaran pagi waktu mau pulang ada yang masuk tamu dari Kertajati gitu. Ini Mas Dewo betul Pak, kenapa? Aduh maaf Pak Dewo, Mas Dewo bisa enggak nih tolong saya, kenapa? Istri saya hamil katanya. Loh, emang kenapa istri hamil gitu? Dia ngidam, pengen ketemu Mas Dewo katanya. Ngidam, memang kenapa Pak? Kan cuma dengar dari suaranya saja. Dia tuh dari pagi tuh pokoknya dengar tuh suara Mas Dewo tuh kayaknya ya mungkin tak kenapa lah pokoknya seneng gitu. Dia lagi ngidam, pengen sekali ketemu. Jadi nyuruh saya. Aduh gimana Pak ya? Kebetulan saya tuh lagi sibuk gitu jadi nggak bisa. Ya sampai sekarang belum ketemu, jadi sedih itu sekarang gitu. Aduh. Padahal kan kenapa dulu nggak bisa? Ya itu yang sedihnya tuh. Kenapa saya nggak menyisihkan sebagian waktu untuk datang? Kenapa gitu? Tapi sekarang saya perasaan tuh, aduh, gimana perasaan si ibu itu gitu ya? Apakah wajahnya seperti saya atau gimana? Nah itulah pemirsa sekelumit apa namanya cerita ya, pengalaman Di Kaliku.
lika-liku penyiar gitu. Ya mungkin nantilah insya Allah di konten berikutnya mungkin akan ada satu orang khusus nih ya. Mungkin Agan saja atau Pak Yopi saja atau mungkin penyiar-penyiar lain akan saya datangi lah untuk ngobrol berbagi pengalaman tentang dunia siaran dan liku-liku laki-lakinya. Dan pengalaman-pengalamannya mungkin saja ada yang gimana ya. Pasti saya yakin banyak lah. Namanya juga penyiar lah. Banyak pengalaman. Itulah pemirsa ya. Sampai di sini aja dulu konten kita kali ini. Sabrek. Subscribe ya, ditunggu subscribe-nya nih ya. Dan juga Ya, ini butuh sekali ya subscribe-nya ya. terima kasih ya. Pokoknya ditunggu subscribe, komen dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.